الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات أعزني الله وإياkum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat berkumpul di rumah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salat, kita berzikir, kita beristighfar, kita berdoa kepada Allah, dan kita dikumpulkan setelah salat oleh Allah SWT di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, yang mana dibacakan di dalamnya qala Allah qala Rasul, apa yang dikatakan oleh Allah dari firman-firmannya dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu merupakan petunjuk jalan bagi kita di kegelapan dunia ini. Ketika kita ingin berjalan menuju akhirat dan ingin selamat masuk ke dalam surga, maka cahaya yang menerangi kita adalah dua itu, petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang mana Rasulullah SAW tidaklah pernah berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan cahaya, dan ini adalah ilmu yang harus kita raih sehingga kita bisa berjalan dengan terang benderang di dunia ini. Yang mana Allah menjelaskan bahwasanya ilmu dari qala Allah dan qala Rasul tersebut merupakan cahaya, terang, penunjuk jalan, dan kebodohan, kejahilan adalah kegelapan. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah, asy-syarru kulluhu sababuhu adamul hayati wan nur. Kejelekan semuanya karena tidak adanya kehidupan dan tidak adanya cahaya. Ini asal kejelekan, tidak adanya kehidupan dan tidak adanya cahaya. Ini adalah asal kejelekan. Wal khairu kulluhu sababuhu nur wal haya. Dan kebaikan semuanya disebabkan oleh cahaya dan kehidupan. Fa inna nur yakshifu an haqa'iqil asya. Sesungguhnya cahaya membuat semua terang benderang bisa kita ketahui. Wa yubayyinu maratibaha, dan bisa kita mengetahui tingkatan-tingkatan sesuatu dari cahaya tersebut. Wal hayatu hiyal musahhihatu li sifatil kamal, dan kehidupan merupakan yang menyebabkan sifat yang sempurna. Wa mujibatu li tasdidil aqwali wal a'mal, yang menyebabkan benarnya perkataan dan perbuatan seseorang. Fakullama tasarrafa minal hayati fahuwa khairun kulluh. Selama masih ada kehidupan, maka itu adalah semuanya kebaikan. Kal haya, sebagaimana rasa malu juga merupakan kebaikan. Alladzi sababuhu kamalu hayatil qalbi wa tasawwurihi haqiqatal qubhi wa nafratuhu min, yang mana rasa malu tersebut datang dari hati yang hidup. Jadi Ibnu Qayyim menjelaskan di sini tentang hidup hati, hati yang hidup. Hati yang hidup itu
bisa merasakan yang baik dan yang buruk, punya rasa malu, dan dia mengetahui apa yang jelek dan apa yang baik dari hati saja, apalagi tambah dengan dalil. Itu adalah merupakan hati yang hidup. Wadidduhul waqahatu wal fuh sababuhu mautul qalbi wa adamu nafratihi minal qabih. Dan lawannya adalah kejelekan dan fawahish, hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. Sebabnya terjadi karena matinya hati seseorang. Dia tidak bisa lari dari kejelekan dan tidak bisa membedakan yang baik dari yang jelek, yang baik dari yang buruk, karena hatinya mati. Kal haya'u alladhi huwa al-mataru alladhi bihi hayatu kulli syai'. Sebagaimana kehidupan disebabkan oleh hujan yang diturunkan Allah SWT. Hujan tersebut menghidupkan segala sesuatu. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 122, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah sesuatu yang mati atau seseorang yang mati lalu kami hidupkan, yaitu maksudnya hati, kami hidupkan dia, lalu kami jadikan baginya cahaya di muka bumi ini, dia berjalan di bawah cahaya tersebut. Itu maksudnya hati. Hati seseorang yang mati diberikan Allah hidayah ke dalam hatinya, lalu diterangi hati tersebut, dia berjalan di dunia mengikuti petunjuk dari cahaya Allah tersebut. Ini orang yang beriman. Hati orang beriman dihidupkan oleh Allah SWT. Bisa dia membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah dengan cahaya dari Allah SWT, yaitu hidayah, petunjuk. Kaman mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah sama dengan orang-orang yang di bawah kegelapan? Bukan kegelapan malam, bukan. Kegelapan hatinya, hatinya gelap, hatinya kelam. Tidak bisa dia membedakan yang baik dan yang buruk. Tidak bisa dia melihat kebenaran. Yang benar dia pikir salah, yang salah dia pikir benar. Karena apa? Hatinya gelap. Hatinya gelap. Hatinya diselubungi oleh kegelapan. Dan hatinya mati. Tidak bisa merasakan apa-apa. Seperti bangkai, seperti mayit. Tidak bisa merasakan apa-apa. Laisa bi khariji minha. Tidak bisa dia keluar dari kegelapan tersebut. Inilah perumpamaan orang yang tidak berilmu dan tidak beriman. Tidak punya kehidupan yaitu iman, dan tidak punya cahaya yaitu ilmu. Kalau ada iman, yaitu diumpamakan dengan kehidupan, lalu ada ilmu yang diumpamakan dengan cahaya tadi, seseorang akan bisa merasakan yang baik dan yang buruk, tahu yang benar dan yang salah, tahu dia kemana dia akan pergi, bisa berjalan dengan cahaya Allah tersebut, yaitu petunjuk, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kana mayyitan bil jahli qalbuhu, kata Ibnu Qayyim. Sesungguhnya sudah mati dia, yaitu hatinya itu karena kebodohan. Mati hatinya itu karena kebodohan. Jadi kegelapan kebodohan tersebut mematikan hatinya. Fal hayatu bil ilm, dan kehidupan hati tersebut dengan ilmu, hidup hati seseorang dengan ilmu. Wa ja'ala lahu minal imani nuran yamshi bihi finnas, dan akan dijadikan bagi dia iman
yang menerangi jalannya berjalan di tengah-tengah manusia. Bisa dia berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya Allah tadi, yaitu ilmu. Ini keutamaan ilmu yang sangat luar biasa. Makanya kita harus menuntut ilmu agar hati kita hidup, agar hati kita bercahaya. Kita punya cahaya yang terang, kita tahu oh ini benar, oh ini salah. Kalau tidak, orang bodoh gelap, matanya gelap, hatinya gelap, telinganya semuanya seperti mati, seperti mayit. Tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mendengar yang benar, tidak bisa membedakan yang benar, tidak bisa merasakan yang benar. Yang salah dipikir benar, yang benar dipikir salah. Karena tidak ada lagi rasa di hatinya, sudah mati hatinya. Ini yang terjadi bagi kebanyakan orang-orang bodoh. Karena cahaya itu dan kehidupan itu, kata Ibnu Qayyim itu, dia tuh berbanding lurus, saling mendukung. Kalau cahayanya tidak ada, gelap, maka yang hidup tadi bisa mati dia. Hidup tadi bisa mati. Kalau hati mati, lalu datang cahaya Allah, bisa hidup hati tersebut. Makanya kata Allah SWT, awaman kana maitan, apakah sesuatu yang sudah mati, fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia, yaitu hati, kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran, kami jadikan di hati tersebut cahaya. Ya Allah SWT bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah, bisa mendapatkan petunjuk dan taufik hidayah dari Allah SWT. Yamshi bihi finnas, dia berjalan di tengah-tengah manusia. Kaman mathaluhu fil dhulumat, apakah sama seperti orang-orang yang berada di dalam kegelapan, pekatnya kegelapan. Laisa bi khariji minha, tidak bisa dia keluar dari kegelapan tersebut. Mati hatinya gara-gara kegelapan, kebodohan. Bodoh itu penyakit. Di dalam kitab Ibnu Qayyim lagi yang lainnya, kitab dawa, itu dijelaskan bagaimana penyakitnya kebodohan tersebut. Kebodohan itu harus ada dokternya, dokternya yaitu guru. Kebodohan itu harus dikasih obat, obatnya itu ilmu, sehingga sembuh kebodohan tersebut menjadi sehat. Sehat itu dengan ilmu. Orang yang tidak berilmu, orang sakit. Bahkan orang yang tidak berilmu, orang mati sebenarnya. Tidak bisa dia mengetahui dan merasakan kebenaran. Allah berfirman, dalil sangat banyak. Mungkin 2 kali pertemuan kita bacakan dalilnya. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat, yang kedua, selanjutnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa amanu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, surat Al-Hadid, dan berimanlah kepada Rasulullah, Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi, Allah akan memberikan 2 bentuk dari rahmatnya, dua hal dari rahmatnya, dan Allah akan memberikan kepada engkau cahaya. Yaj'al lakum nuran, Allah akan menjadikan untukmu cahaya, tamshuna bihi, sehingga kalian atau engkau bisa berjalan di bawah cahaya tersebut. Engkau bisa berjalan dengan cahaya tersebut. Orang di dalam kegelapan bisa nggak berjalan? Nggak bisa. Udah mati hatinya, udah nggak jalan otaknya. Tidak bisa dia membedakan baik dan buruk. Bagaimana dia bisa berjalan di dalam kegelapan? Karena dia bodoh. Tidak bisa. Tapi orang yang bercahaya hatinya, dia bisa berjalan di bawah cahaya tersebut, sehingga dia bisa menuju akhirat, menuju Allah SWT dengan jalan yang benar. Dia bisa melihat jalannya. Wa yaghfir lakum, sehingga Allah akan ampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah sungguh maha pengampun bagi orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah tadi.
li alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiru ala syai'in min fadlillah wa annal fadla biyadillah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 257 Allah berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Coba lihat zulumat di situ, coba garis bawah. Allah adalah wali-walinya, wakil-wakilnya orang-orang yang beriman, pelindung-pelindungnya orang-orang yang beriman. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, pelindungnya orang-orang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah lah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan yang banyak kepada nur yang satu, cahaya yang satu. Jadi bahasa Arab, bagi yang belajar bahasa Arab, gelap itu zulm namanya. Satu, gelap. Tapi kegelapan yang sangat banyak namanya zulumat. Zulumat itu kegelapan yang banyak, sangat banyak kegelapan itu. Ila nur, menuju cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya nur, satu. Kalau banyak namanya, cahaya yang banyak namanya anwar. Nah, ini kegelapannya banyak, cahayanya berapa cahayanya? Satu. Jadi kesesatan itu banyak. Kesesatan itu sangat banyak, kegelapan itu sangat banyak. Zulumat, cahaya kegelapan yang sangat banyak. Sedangkan cahaya cuman satu. Ini senada dengan hadis-hadis Nabi SAW juga. Kulluhum finnar illa wahid. Semua golongan-golongan selain yang ditetapkan oleh Nabi SAW semuanya di neraka, kecuali golongan yang satu. Kebenaran itu cuma satu. Siapa itu kebenaran itu, atau apa itu kebenaran itu? Yang aku, kata Nabi SAW, aku berada di atasnya dan sahabat-sahabatku berada di atasnya. Yang berbeda dengan agamanya sahabat dan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan juga tabi'in dan tabi'in kaum salaf, maka ini adalah kesesatan semuanya. Lalu sebagian cendekiawan muslim atau sebagian orang-orang yang ingin mendebat para ulama atau mendebat hadis ini mengatakan, ikhtilafu ummati rahmah, datanglah dengan membawa hadis palsu yang tidak ada sanadnya. Ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmat. Perselisihan umat adalah rahmat. Coba kalau kita bedah hadisnya, kalau seandainya perselisihan rahmat, berarti persatuan azab. Mungkin nggak itu? Mau persatuan rahmat atau perselisihan rahmat bagusnya? Persatuan seharusnya rahmat, ya kan? Masa perselisihan rahmat? Ini hadisnya palsu, bahkan hadisnya tidak ada sanadnya. Tidak bersanad, bukan dhaif. Kalau dhaif masih ada sanad. Ini tidak ada sanad. Palsu. Cuma setiap Idul Fitri berbeda langsung keluar hadis ini. Biasanya orang-orang yang tidak mau melihat perbedaan. Perbedaan itu pasti perbedaan itu. Karena Allah SWT yang memastikan. Allah berfirman, wala yazaluna mukhtalifin dalam surat Yunus. Illa man rahimah rabbuk. Pasti mereka itu akan selalu berselisih. Illa man rahimah rabbuk, kecuali yang dirahmati Allah. Kecuali ini yang berselisih atau yang tidak berselisih? Kecuali ini yang berselisih apa yang tidak berselisih? Ini firman Allah. Saya ulang lagi ya, kita ulangi lagi. Wala yazaluna mukhtalifin. Buka ini ayat berapa itu? Mana imam kita tadi? Surat Yunus paling terakhir itu ininya, ayat berapa itu? Wala yazaluna mukhtalifin. Mereka pasti selalu akan berselisih. Illa man rahimah rabbu, kecuali yang dirahmati Allah. Yang kecuali ini yang berselisih apa yang tidak berselisih? Yang tidak berarti, ya kan? Berarti yang berselisih yang mendapat rahmat apa yang tidak berselisih? Yang tidak berselisih.
Bagaimana caranya kita tidak berselisih? Ikuti Rasulullah dan sahabatnya dan tabi'in dan tabi'in yang murid-muridnya sahabat dan juga murid-muridnya tabi'in. Mereka itu kompak semuanya di dalam akidah dan manhaj mereka. Perselisihan mereka, perselisihan furu, yang perselisihan yang merupakan hal-hal yang wajar, hal-hal yang sepele, bukan perselisihan usul. Tidak ada perselisihan usul di sahabat. Tidak ada sahabat mengatakan satu Allah di langit, satunya Allah di mana-mana, enggak ada. Satunya Allah di badannya, di hatinya, enggak ada. Sama akidah para sahabat satu. Tidak ada yang beda. Nah, ini merupakan nur. Nur itu satu cuman. Cahaya itu cuman satu. Yang berbeda-beda atau yang banyak apa? Zulumat. Kesesatan yang banyak. Allah berfirman, "Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun." Bukan muhtadun. Kebanyakan manusia itu fasik. Bukan muhtadun. Kalau kebanyakan manusia muhtadun mendapatkan petunjuk, itu artinya lebih banyak orang mendapatkan petunjuk. Tapi kebanyakan manusia itu fasik dan mereka berbeda-beda, sangat berbeda-beda manusia itu. Bagaimana caranya kita bisa kompak, bisa satu? Tegak di atas manhajnya salaf. Kan kita kadang-kadang dituduh, sebagian menuduh salafi itu suka memecah belah umat, ya kan? Memecah belah umat. Kita katakan apa? Benar, kita memecah belah umat yang tidak sesuai dengan petunjuk. Kita bedakan. Kita pecah, yang ini sesuai dengan Rasulullah, yang ini tidak sesuai. Masa kita samain semuanya? Memang gado-gado gitu. Kalau gado-gado semuanya masuk, ya kan? Campur semuanya, isinya banyak. Tapi kalau manhaj salaf cuma satu, hanya mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, apa yang mereka lakukan dahulunya, apa yang mereka amalkan dari amal ibadah mereka dahulunya, sampai hari ini kita lakukan, sampai hari kiamat itu adalah kebenaran kita lakukan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya zulumat atau kesesatan itu sangat banyak, dan nur cuman satu, zulm satu. Kalau zulumat itu sangat banyak, nur satu. Kalau anwar banyak. Allah berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali-wali pembelanya orang beriman, yang Allah itu mengeluarkan mereka dari kegelapan yang sangat banyak menuju cahaya yang satu. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Kebalikannya, orang-orang yang kafir kepada Allah, wali-wali penolong-penolong mereka adalah taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Menyembah patung, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah ulama, menyembah kiai, menyembah orang mati, menyembah kuburan. Semuanya adalah kesesatan, adalah taghut yang disembah selain Allah. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Mereka itu menyebabkan orang-orang, mengeluarkan orang-orang dari cahaya yang satu menuju kepada kegelapan yang sangat banyak. Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penduduk-penduduk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita cahaya petunjuk untuk kita berjalan di muka bumi ini menuju Allah SWT, jalan yang benar, sehingga Allah meridhoi kita semua. Hum fiha khalidun. Dan mereka yang dimasukkan ke neraka tersebut akan kekal di neraka, kata Allah SWT.
Ini banyak dalil-dalilnya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita sambung, tapi kita akan masuk ke kitab kita, sambungan dari pelajaran kita dari kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala wasi'an, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Terakhir kita sudah masuk kepada bab Ashabu Rasulillah, mengenai keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka adalah orang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Yang pertama siapa? Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali, lalu sahabat-sahabat yang setelah mereka yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan setelahnya tentu kaum tabi'in yang merupakan murid-muridnya mereka. La tasubbu ashabi, kata Nabi sallallahu. Fawallahi, jangan sekali-kali kalian menghina sahabatku, kata Nabi sallallahu. Fawallahi lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban la yablughu mudda ahadi wala nasifa. Demi Allah, janganlah kalian hina sahabatku. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas semuanya. Gunung Uhud itu terbesar di emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai derajat sahabatku, kata Nabi. Kalian tidak akan bisa mencapai derajat sahabatku, walaupun sahabat yang paling kecil sekalipun, tidak akan bisa mencapai derajat sahabatku. Bahkan tidak bisa mencapai mud, yaitu satu genggam orang dewasa ini. Bahkan nasifahu, kata Nabi SAW, setengah mud juga tidak bisa. Saking mulianya sahabat. Kemarin sudah kita bahas mengenai Muawiyah bin Abdul Hakam ya. Nah, Muawiyah, ketika orang mengatakan Muawiyah, apa Muawiyah berselisih dengan Ali, berantem dengan Ali, kenapa atau apa? Lalu ditanya kepada ulama pada waktu itu, mana yang lebih mulia, Umar bin Abdul Aziz yang merupakan khalifah teradil yang ada pada saat itu, yang paling adil, yang merupakan khalifah yang membuat makmur negara atau makmur ke khilafahan Islamiyah waktu itu, yang paling dibangga-banggakan pada waktu itu. Mana yang lebih mulia, Umar bin Abdul Aziz yang orang paling adil pada waktu itu, atau Muawiyah yang berperang dengan Ali? Kata para ulama waktu itu, debu di pipi Muawiyah ketika menulis wahyu Allah SWT itu, debu itu lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Debunya aja lebih mulia. Orang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Dalam hadis lain, minal iman hubbul ansar, termasuk keimanan mencintai kaum Ansar. Mencintai yaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari kaum Ansar. Man ahabbahum ahabbahullah. Hadis Bukhari ini, Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Man ahabbahum ahabbahullah, siapa yang mencintai mereka, kaum Muhajirin dan kaum Ansar, ahabbahullah, pasti Allah akan mencintai mereka. Wa man abghadahum abghadahumullah, siapa yang membenci mereka, Allah juga akan membenci orang tersebut. Bayangkan. Tapi sekarang apakah kita sudah mencintai para sahabat ini? Kalau kita tanya anak-anak kita, tahu nggak siapa itu Utsman bin Affan? Tahu nggak siapa itu Muawiyah bin Abdul Hakam? Kebanyakan kita tidak tahu. Ini bukti cinta kita apa? Cukuplah mereka sebab dari datangnya Al-Quran ini kepada kita. Ini sudah jasa yang tidak bisa ternilai. Datangnya Al-Quran ini melalui jalan mereka. Kalau tidak melalui jalan mereka, tidak sampai Al-Quran ini kepada kita.
Semua petunjuk Allah dan Rasulnya, merekalah yang mengirimnya ke kita melalui jalur mereka. Makanya mereka orang paling mulia dan paling banyak keutamaannya di umat ini, karena setiap orang yang membaca Al-Quran sampai pahalanya kepada mereka. Setiap orang yang membaca hadis sampai pahalanya kepada mereka, karena mereka yang memperjuangkan dulunya sampai dengan darah dan nyawa mereka. Kan kita tinggal duduk-duduk aja nih di masjid, ya kan? Kita tinggal duduk-duduk aja, susah lagi datangnya, ya kan? Kalau mereka dengan darah, banyak yang mati dari mereka untuk memperjuangkan Al-Quran ini sampai kepada kita, memperjuangkan hadis-hadis Nabi SAW ini sampai kepada mereka. Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis itu, sampai dia tidur atau dia pingsan di depan mimbarnya Rasulullah SAW dengan rumahnya, di antara mimbar dan rumahnya itu. Lalu ditendang oleh orang mikir dia orang gila. Kata Abu Hurairah, saya bukan gila, saya lapar. Saking sibuknya dia untuk mengumpulkan hadis Rasulullah SAW di masjid, dia tidak sempat lagi untuk cari nafkah, sampai kelaparan. Sekarang kita datang pengajian dalam keadaan kenyang, tinggal dengar aja kadang-kadang susah. Tapi orang-orang yang begitu, mereka adalah orang yang pantas untuk mendapatkan keutamaan, kemuliaan, karena mereka betul-betul berjuang di jalan Allah SWT. Nah, kita harus mencintai para sahabat tersebut. Bukti kita beriman kepada Allah SWT, karena mereka lah orang yang paling berjasa setelah Rasulullah SAW. Ini nikmat dari Allah SWT. Tapi nikmat itu juga ada orang yang bawanya. Memang dari Allah SWT, tapi ada orang yang membawanya. Orang yang pertama kali membawanya yaitu Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan mereka lah orang paling berjasa di dalam umat ini. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dianggap bersyukur kepada Allah sampai dia pandai bersyukur kepada manusia. Kira-kira kita sudah bersyukur belum kepada para sahabat? Kita bersyukur kepada Allah SWT dapat petunjuk. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami petunjuk kepada Al-Quran dan Sunnah ini, beri petunjuk kepada Islam ini, memberikan petunjuk kepada hati kita mendapatkan keimanan ini. Tidaklah kan mungkin kita akan mendapatkan petunjuk kecuali Allah lah yang memberikan kita petunjuk. Itu syukur kita kepada Allah. Tapi la yashkurullah man la yashkurun nas. Belum dianggap bersyukur kepada Allah kalau seseorang belum bisa bersyukur kepada manusia. Orang yang paling pantas untuk kita berikan rasa syukur kita pertama kali siapa dalam agama ini? Sahabat. Setelah Rasulullah siapa? Sahabat Rasulullah. Tapi kita gak kenal. Gimana kita? Tidak kenal. Sebagian tidak kenal. Orang kita bilang tidak kenal tidak sayang. Bagaimana kita tidak kenal dengan sahabat Nabi? Dulu aja saya waktu kecil nama-nama menteri disuruh hafalin, ya kan, di sekolah, ya kan? Nggak ada disuruh ngapalin nama-nama sahabat, nggak ada. Seharusnya kita yang paling penting, lebih penting daripada nama manusia yang hari ini, nama manusia yang bersama Rasulullah yang paling penting dulu, ya kan? Siapa yang lebih penting, nama-nama menteri apa nama-nama sahabat Rasulullah? Sahabat Rasulullah, menteri nggak penting. Sekarang banyak yang korupsi, duit kita diambilin, nggak terpenting kita tahu namanya. Tapi namanya para sahabat, lalu siapa mereka, apa yang mereka kerjakan, bagaimana perjuangan mereka di jalan Allah SWT, harus kita pahami. Dan kita juga menjadikan acuan amalan yang benar di hari ini, kita jadikan acuannya amalan para sahabat. Kalaulah sahabat mengamalkan, berarti itu amalan kita. Kalau sahabat tidak mengamalkan, berarti bukan amalan kita. Karena mereka pertama kali yang mendapatkan perintah dan mempraktekkan perintah tersebut. Kalau mereka tidak melakukan, berarti itu bukan perintah untuk kita juga. Sekarang kita tanya, sahabat maulid Nabi enggak? Hah?
Maulid Nabi nggak sahabat? Enggak. Kira-kira pantasnya kita ngikutin sahabat apa enggak? Hah? Kita ikutin sahabat atau tidak? Oh, dulu kan mereka bertemu dengan Rasulullah, atau mungkin mereka nggak ingat atau apa. Berani untuk mengatakan itu. Padahal sahabat itu bisa untuk melakukan itu. Lalu mereka tinggalkan. Oh kan ini bagus, ya kan? Ini lebih baik, ini bagus. Berani antum bilang lebih bagus. Berarti antum lebih baik daripada sahabat. Berani kita mengatakan kita lebih baik daripada sahabat. Oh ini kan bagus, orang bisa ke masjid. Kalau antum pengen orang ke masjid, antum ledakin aja masjid. Ya kan ramai orang ke masjid. Antum bom aja masjid ini, nanti ramai orang ke masjid. Pernah ngeliatnya semua. Tapi kan kita tujuannya apa? Ittiba', mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Mau orang ramai ke masjid, mau orang tidak ramai ke masjid, selama kita tegak di atas manhajnya Rasulullah dan para sahabat, kita adalah jamaah. Kita adalah jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah artinya apa? Orang yang tegak di atas kebenaran, kata Abu Hurairah. Orang yang tegak di atas kebenaran walau kana wahdahu, walaupun dia sendiri tetap dia jamaah. Kenapa? Karena dia ngikut jamaah yang asli. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah yaitu mengikuti Rasulullah SAW, sunnahnya Rasulullah, dan dia bersama jamaah. Siapa itu jamaah? Itu jamaah yang awal, bukan jamaah-jamaah yang dibikin-bikin orang, bukan. Antum jamaah, bukan jamaah yang dibikin-bikin sekarang, tapi jamaahnya yang pertama kali. Walaupun dia sendiri di satu tempat, kalau dia mengikuti jamaah yang awal, berarti dia jamaah. Walaupun dia sendiri, tetap dia jamaah asli. Selain mereka adalah jamaah palsu sebenarnya. Namanya aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Dilihat ini kok nggak sama dengan jamaah yang asli, nggak sama dengan jemaahnya Rasulullah SAW. Ini berarti jemaah baru. Bukan ini dari kiai kita dulu, bapak-bapak kita dahulu. Iya bapaknya dulu, bapak yang sebelumnya kan gimana? Bapak yang dari awal zaman Rasulullah enggak, terputus. Kalau kita bilang amalan-amalan yang dilakukan orang sekarang itu kan bagus, itu kan lebih baik, itu kan niat kita bagus. Emang para sahabat niatnya nggak bagus? Emang amalan sahabat tidak baik? Oh ini lebih baik, berarti antum lebih baik daripada sahabat. Antum lebih baik daripada sahabat Nabi? Nggak bisa. Sahabat Rasulullah SAW orang yang paling mulia di atas kepala kita, orang yang paling tinggi, orang yang paling tahu dengan syariat ini. Kalau mereka amalkan berarti itu amalan kita. Kalau mereka tidak amalkan, itu bukan amalan kita. Dan inilah cara musuh-musuh Islam dan kaum munafik dari bangsa Rafidhah, dari kaum-kaum Rafidhah, dari kaum Syiah ingin menghancurkan ini. Dia ingin menghancurkan sahabat di mata kaum muslimin. Pertamanya dengan apa? Cinta ahlul bait. Itu masih malu-malu itu kalau cinta ahlul bait itu. Kami keturunan Nabi, kami keluarga Nabi atau apa, kami lebih berhak dicintai. Namanya muhibbin. Muhibbin itu orang yang muhibbin, mencintai. Oh cintai kami. Kita katakan yang paling pertama kali harus dicintai itu para sahabat. Karena sahabat itu masuk keluarga Nabi juga, masuk semuanya sahabat. Kenapa harus kita sisihkan keluarga Nabi saja, yang lainnya beda? Kenapa harus kita jadikan spesial atau kita bedakan dengan sahabat-sahabat yang lain? Kenapa? Kita semuanya harus kita cintai. Baik itu keluarga Nabi maupun juga sahabat-sahabat Nabi harus kita cintai. Ya, yang pertama kali cara mereka untuk menjatuhkan sahabat yaitu dengan mengarahkan orang cuman keluarga Nabi saja. Kami kan keluarga Nabi. Lalu datanglah pembohong-pembohong yang mengatakan saya keluarga Nabi, nanti memanfaatkan kaum muslimin untuk menyembah dia. Mulai mereka mengaku-ngaku jadi keluarga Nabi.
Apalagi orang-orang Syiah itu sampai serbannya itu gede, hitam segala macam, dia mengaku sayyid atau mengaku habib keluarga Nabi. Itu yang pertama kali itu metode mereka. Karena di Indonesia masih malu-malu. Kalau di Iran sudah langsung mereka maki-maki para sahabat sudah langsung. Kalau di di Iran. Setelah itu cara mereka untuk menjatuhkan sahabat yaitu dengan menjelaskan atau menampilkan keluarga Nabi ini dizolimi oleh para sahabat. Misalnya Ali seharusnya jadi khalifah, tapi dicuri oleh Abu Bakar, ya kan? Husain dibunuh oleh Muawiyah, Muawiyah dan ininya dan pasukannya. Husain dibunuh. Siapa nama yang membunuh Husain? Bukan Muawiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaid, siapa namanya yang membunuh salah seorang gubernur di satu ini. Kan mereka ingin menghentikan pemberontakan. Ternyata Husain di situ terbunuh. Yazid. Lalu dia besar-besarkan Yazid ini Ahlus Sunnah. Kalau kita Syiah, yang membunuh Husain adalah Ahlus Sunnah. Ya gitu kan? Dibesar-besarkan. Padahal Yazid bukan tujuannya mencari Husain di situ. Yazid ingin memberhentikan pemberontakan. Kan Husain itu diundang untuk pergi ke Irak. Datanglah ke Irak, kami akan menjadikan engkau pemimpin kami mencintai engkau segala macam, kata orang Irak. Husain sudah mau berangkat, dilarang oleh Ibnu Umar dan dilarang oleh saudaranya Hasan juga. Kamu jangan pergi, kamu jangan ikut campur, ini masalah politik, masalah apa? Ya, kan orang banyak keributan segala macam, dia nggak tahan, beliau nggak tahan. Pergilah ke Irak. Sampai di Irak berkumpullah dengan kumpulan orang Irak sangat ramai di situ. Datang Yazid untuk menghentikan keributan itu, istilahnya bahasanya pemberontakan lah itu. Pada kabur semuanya, ditinggalin Husain di situ dengan cuma beberapa orang. Namanya pasukan datang langsung kena. Terbunuhlah Husain di situ. Wah, dibesar-besarkan sampai hari ini semua Ahlus Sunnah dianggap pembunuh Husain. Padahal ini Yazid, kalaupun mau salah Yazid sendirilah yang salah. Kenapa seluruh Ahlus Sunnah yang salah? Kan nggak sengaja. Lalu dipukul-pukullah kepalanya sampai berdarah segala macam, menyesali pembunuhan Husain. Pokoknya seakan-akan seluruh Ahlus Sunnah adalah penjahat. Abu Bakar penjahat, Umar penjahat. Yang orang-orang nggak ada hubungannya penjahat semua. Padahal yang bunuh cuma satu orang. Dan itu pun telah disesali dan dibantah, disalahkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Dimarahi oleh para sahabat yang mengetahui pada waktu itu. Itu cucunya Rasulullah, kenapa kamu ini kan? Kebetulan beliaunya bukan di Madinah, beliaunya pergi ke Irak bersama orang-orang yang memberontak waktu itu. Karena ada tipuan lah, seperti tipuan. Nah, intinya mereka ingin menjatuhkan citranya para sahabat di mata kita. Tujuannya apa? Kalau sahabat sudah dibenci oleh kaum muslimin, sudah dipindahkan kecintaannya cuman kepada Habib-habib aja atau keluarga Nabi aja. Lalu sahabat sudah dibenci, mulailah tingkatan selanjutnya sahabat sudah mulai dibenci. Yazid, memang salah Yazid. Terus Muawiyah belum lagi Abu Bakar mencuri kekhalifahan, belum lagi Aisyah pezina, belum lagi keluarga-keluarga Nabi yang lainnya. Pokoknya semuanya dijatuhkan. Kalau sudah jatuh, mereka tujuannya apa? Menghancurkan Al-Quran ini. Tahu apa masalahnya sebenarnya? Kalau orang sudah menghancurkan sahabat di mata kaum muslimin, hancur Al-Quran ini. Kenapa? Karena Al-Quran ini pertama kali yang tahu sahabat. Kalaulah sahabat tidak ada atau sahabat ini bukan orang udul tahu nggak artinya udul? Udul ini orang adil, orang yang terpercaya. Yang membawa Al-Quran ini adalah orang yang
terpercaya. Kalaulah seandainya sahabat bukan orang udul, bukan orang terpercaya, tapi mereka itu orang-orang fasik, berarti apa? Al-Quran ini batal semuanya. Al-Quran dan hadis ini batal semuanya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim batal semuanya. Kenapa? Dibawa oleh orang-orang fasik. Orang fasik tidak bisa diterima kesaksiannya. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap atau mengimani bahwasanya Al-Quran ini mutawatir, dibawa oleh orang udul semuanya, dibawa oleh orang-orang yang terpercaya, siqoh semuanya. Kalau seandainya sahabat sudah rusak di mata kaum muslimin, hancurlah Al-Quran dan hadis itu. Jadi mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam dengan cara menghancurkan sahabat. Keinginan mereka menghancurkan Islam, karena Islam itu pondasinya adalah salah satunya sahabat. Kalau hancur sahabat, hancur Islam ini semuanya. Nah, yang pertama kali mendengar dan pertama kali menerima Al-Quran dan hadis ini yaitu para sahabat. Kalau hancur, udah hancur. Terputus sanad kita kepada Rasulullah SAW, kepada Jibril dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terputus sanad kita karena sudah dihancurkan oleh mereka pembawa-pembawa Al-Quran dan hadis ini. Baik, wallahu taala. Fadhil, silakan muazan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Mengenai pembahasan para sahabat ini sebenarnya panjang, tapi mungkin kita cukupkan mungkin di pertemuan ini pembahasan para sahabat. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi. Sebenarnya kita harapkan
ikhwah atau akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, kita banyak-banyak diskusi karena ilmu itu banyaknya di pembahasan diskusi. Kalau kita bacakan semuanya habis waktunya. Jadi lebih baik kita membahas hal-hal yang mungkin diragukan. Karena waktunya sempit. Hal-hal yang diragukan kita bahas. Hal-hal yang sudah jelas nanti kita bisa baca sendiri. Mungkin ibu-ibu bisa juga pakai tulisan, nggak apa-apa pakai tulisan, dikirim ke depan, atau bapak-bapak juga pakai tulisan dikirim ke depan. Bagi yang berani atau bagi yang jantan ya, jantan nggak apa-apa langsung seperti Syekh Muhammad bin Fadl. Silakan bagi yang bertanya langsung atau juga ditulis nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana? Ma ana alaih. Nah. Bukan umat Nabi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Kalau Nabi SAW mengatakan ahlu sunnah itu atau yang sunnah itu atau yang Islam itu ma ana alaihi wa ashabi, yang merupakan yang aku berada di atasnya, yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Ini hadis sahih, muttafaq alaihi juga. Yang aku dan sahabat-sahabatku berada di atasnya. Sekarang pertanyaan, ini pertanyaannya sangat bagus. Berarti yang tidak berada di atas apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW tersebut berarti bukan umat Nabi SAW. Kalau jawabnya, kita jawabnya harus adil. Kalau secara mereka bersyahadat, mereka umat Rasulullah SAW. Karena secara syahadat saja untuk masuk ke dalam Islam cukup dengan bersyahadat. Tapi mereka belum sempurna untuk mengikuti Rasulullah SAW. Atau mereka belum sempurna untuk menjadi umat Rasulullah SAW. Buktinya apa? Nanti di haudnya Nabi SAW, di telaganya Nabi SAW diusir oleh para malaikat. Diusir. Makanya Nabi SAW berkata, ashabi, ashabi, ummati, ummati, sahabatku itu, sahabatku itu, umatku, umatku. Kata para malaikat apa? Ma tadri ma ahdatha ba'dak. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat dari perbuatan muhdats, yaitu bid'ah setelahmu. Berarti apa? Tidak dianggap umatnya Nabi. Nanti di di haud, di telaga Nabi SAW. Tidak dianggap sahabat Rasulullah dan tidak dianggap umat Rasulullah SAW dari sisi dia atau dari sisi mereka melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang muhdats, perbuatan yang baru, perbuatan yang tidak dicontohkan, perbuatan yang dia bikin-bikin sendiri atau dibikin-bikin oleh kelompoknya. Itu perkara muhdats. Tapi apakah mereka itu termasuk golongan yang di dalam Islam? Kita katakan tetap termasuk golongan yang di dalam Islam, karena Nabi SAW mengatakan sataftariqu ummati ala sama salasa wa sab'ina firqah, akan berpecah umatku ini menjadi golongan-golongan 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya terancam neraka, illa wahidah, kecuali hanya satu yang tidak terancam, yaitu aku, umatku. Siapa itu? Yang mana umatku ini, yaitu yang aku dan umatku ini, apa ciri-cirinya? Ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana al-yawm alaihi wa ashabi au fi maqala sallallahu alaihi wasallam. Yang mana aku pada hari ini berada di atasnya dan juga para sahabatku berada di atasnya, yaitu amalannya Rasulullah dan para sahabat. Ini maksudnya ibadah ya, bukan perkara dunia, perkara ibadah. Yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Ini yang merupakan
sunnahnya Rasulullah SAW dan yang merupakan umatnya Rasulullah SAW. Tapi umat yang lain apa? Tetap umat Rasulullah SAW, tapi umat yang sudah berpecah belah, bukan umat yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bukan umat yang diinginkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, tapi umat yang telah berpecah belah. 72 golongan berarti kan banyak. Ini zulumat, ya kan? Ini kegelapan yang tadi, kegelapan yang sangat banyak. Yang nur itu cuman satu, cahaya itu cuman satu, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya dari amalan-amalan soleh mereka, itulah yang merupakan petunjuk, cahaya. Yang tidak diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu merupakan kegelapan, dibikin-bikin orang setelahnya. Maka tidak boleh kita ikuti mereka. Tapi apakah mereka itu pasti masuk neraka? Kita katakan semoga saja tidak, karena itu kan ancaman. Mereka finnar itu maksudnya adalah mereka tuh berhak masuk neraka, tapi kan ada juga ampunan Allah. Semoga saja kita semuanya diampuni oleh Allah. Kita tidak ingin orang masuk neraka. Kita tidak ingin orang masuk neraka. Bukannya kita ingin mereka masuk neraka, cuman kan hadisnya begitu, ya kan? Diancam oleh Allah SWT masuk neraka. Betapa banyak orang yang diancam Allah SWT masuk neraka. Pada hari kiamat nanti datang syafaat, atau datang pertolongan, datang amal solehnya, datang timbangan kebaikannya berat, atau datang nantinya ampunan Allah SWT, berbagai macam, tapi berhak masuk neraka. Kemungkinan bisa masuk surga. Adapun ahlu sunnah yang Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya, berhak masuk surga. Maunya sekarang kita berhak masuk neraka apa berhak masuk surga? Berhak masuk surga, ya kan? Jangan berhak masuk neraka. Yo kan nggak apa-apa lah, kan juga ada ampunan Allah. Ya kalau nggak diampuni gimana? Ya, kalau nggak diampuni gimana? Jangan ngambil resiko tuh. Kalau nggak diampuni gimana? Yang bisa memastikan itu hanya Allah SWT. Kita nggak tahu. Maka kita berusaha supaya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, sehingga kita tidak terancam. Kita mau hidupnya tuh aman apa hidup terancam? Kita kalau mau hidup aman, ikuti Rasulullah dan para sahabatnya, hidup aman. Kalau tidak, kita terancam hidup kita. Jangan kita hidup terancam. Jadi tetap umatnya Rasulullah, tapi umat yang terancam. Adapun yang mengikuti manhajnya salaf, umat yang tidak terancam. Itu umatnya bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak terancam. Na'udzubillah minan nar. Semoga Allah lindungi kita dari api neraka. Fadhol, silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu banyak-banyak bertanya bagus daripada panjang ngomong tapi ngantuk-ngantuk kayak gimana? Orang yang tidak bisa berjalan di atas kegelapan itu maksudnya orang-orang kafir atau orang-orang ahli bid'ah atau orang Islam pun yang tidak bisa bergabung, yang tidak tahu syariat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang tidak bisa berjalan di dalam kegelapan ini siapa mereka? Kalau yang tadi dari penjelasan Ibnu Qayyim, yaitu orang yang berada di dalam kebodohan. Ini lafaznya umum. Semuanya kebodohan. Semuanya kebodohan yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, itu semuanya kebodohan. Tapi itu makanya namanya zulumat, kegelapan yang sangat banyak, karena dia bertingkat-tingkat. Ada namanya zulumatun ba'duhum ala ba'd. Kegelapan di atas kegelapan, kegelapan di atas kegelapan. Apa itu? Seperti di dasar laut. Beda kegelapannya dengan kegelapan malam, beda. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Kata Allah SWT, kalaulah orang di dalam kegelapan di bawah laut itu melihat tangannya, mengeluarkan tangannya, tidak bisa dia lihat mana tangannya. Kalau kita malam bisa nggak lihat tangan kita? Masih bisa. Kalau di kegelapan malam yang betul-betul
Pertama gelap malam, yang kedua gelapnya lautan, yang ketiga gelapnya dasar lautan. Sudah betul-betul kegelapan yang luar biasa. Dzulumatun ba'duha fawqa ba'd, kegelapan yang di atas kegelapan, saling bertumpuk-tumpuk kegelapan. Berarti apa? Kegelapan itu sangat banyak dan dia bertingkat-tingkat. Yang paling gelap adalah munafik. Sudah dia kufur, pura-pura Islam lagi, atau sudah dia kufur kepada Allah, pura-pura beriman. Itu makanya dia fid darkil asfali minan nar, paling keraknya, paling bawahnya api neraka. Orang munafik itu, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dari kemunafikan, Allah jauhkan kita dari kemunafikan. Yang selanjutnya kekufuran. Kufurnya juga bertingkat-tingkat. Ada orang musyrik, ada ahli kitab. Yang lebih jelek itu orang musyrik, karena mereka tidak tahu Tuhan mereka. Kalau ahli kitab tahu di mereka Tuhan mereka, cuma mereka tidak mau mengikuti. Orang Yahudi tahu ilmunya, tidak mau mengikuti ilmu. Orang Nasrani semangat mengikuti kebenaran tapi tidak mengerti ilmunya. Jadi berbeda. Nah, beda lagi kegelapan orang yang di dalam Islam. Kegelapan orang yang di dalam Islam lebih ringan kegelapannya, tapi tetap saja kegelapan. Kalau mereka orang fasik, orang yang bermaksiat atau ahlul bid'ah, tetap saja mereka di dalam kegelapan. Yang betul-betul di dalam cahaya terang benderang yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj salaf sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu yang merupakan terang benderang yang cuma satu tadi. Jadi bertingkat-tingkat, Pak. Tidak bisa kita katakan semuanya kafir, tidak. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Kegelapan itu sangat banyak. Wallahu taala. Fadhal. Ijma'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini bagus pertanyaannya mengenai usul fikih. Kesepakatan para sahabat itu dinamakan ijma'. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la tajtami'u hadhil ummah 'ala dhalal. Tidak mungkin umat ini akan bersepakat di dalam kesesatan. Pasti akan ada selalu yang tegak dalam kebenaran. Tidak ada semuanya sepakat bikin kesesatan, tidak ada. Pasti tidak ada, karena ini hadis Nabi SAW. La yajtami'u ummati 'ala dhalal. Tidak akan pernah mungkin umatku ini bersepakat di dalam kesesatan. Tidak mungkin. Berarti apa? Kalau sudah sepakat para sahabat, apalagi sahabat ini umat yang paling pertama, kalau sudah sepakat para sahabat berarti itu kebenaran. Bahkan terkadang lebih kuat daripada sebagian hadis. Kenapa? Hadis-hadis Nabi ada yang dhaif, ada yang maudhu', ada yang munkar. Tapi kalau sudah sepakat, sudah khalas, nggak bisa lagi kita ngomong. Sudah sepakat. Contohnya apa kesepakatan? Membukukan Al-Quran. Al-Quran ini dulu ditulis di pelepah-pelepah kurma, ditulis di kulit-kulit hewan, ditulis di tulang-tulang yang lebar, dan itu dipegang oleh masing-masing orang beda-beda, macam-macam. Dan itu ada, Al-Quran itu ada 7 huruf, 7 huruf. Dari huruf-hurufnya bahasa Arab. Bukan qiraah sab'ah sekarang, bukan qiraah sab'ah ini beda lagi. Ini gurunya yang 7 ini. Ada qiraah asyarah, gurunya ada 10 orang, beda-beda gurunya. Kalau huruf itu lahjah Arabiyah. Coba kita lihat orang Arab. Kalau orang Yaman beda cara ngomongnya dengan orang Saudi. Orang Irak beda dengan orang Suriah. Beda cara ngomongnya. Ini omongannya sama tapi cara pengeluaran hurufnya beda. Ini namanya sab'ah huruf. Semuanya dihancurkan oleh Utsman dengan kesepakatan umat ini. Bagaimana nasihat sebagian besar para sahabat, adriku hadhil ummati qabla an takhtalif. Kata para sahabat, cepat segera kita dahului umat ini sebelum mereka nanti berkhilaf ini, berantem mereka nanti ini. Karena banyak versi-versinya Al-Quran ini ada 7. Ada 7 huruf.
Al-Quran ini unzila ala sab'ati huruf, kata Nabi SAW. Al-Quran diturunkan 7 huruf. Ada 2 orang sahabat berantem di pasar. Ada yang baca Al-Quran disalahin, yang nyalahin juga nyalahin yang nyalahin. Sama-sama berantem. Kata dia, kamu dapat dari mana? Saya dapat dari Rasulullah SAW. Begini cara bacanya. Saya juga dari Rasulullah. Sama. Akhirnya datanglah mereka kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, kamu bagaimana bacanya? Dibaca dengan satu yang huruf yang berbeda. Lalu yang satu lagi, bagaimana kalau kamu bagaimana bacanya? Dibaca lagi dengan huruf yang berbeda. Kata Nabi SAW, dua-duanya sama ini. Dua-duanya benar. Artinya sama. Artinya sama. Cuman cara pengeluaran hurufnya berbeda. Sesungguhnya Al-Quran ini, kata Nabi SAW, diturunkan dengan 7 huruf bahasa Arab. Jangankan bahasa Arab, bahasa sini aja lah Pak. Bahasa Betawi misalnya, hurufnya apa? Gua, ya kan? Kadang-kadang gue, beda, ya kan? Artinya sama nggak? Iya. Kesini, ya kan? Kemari katanya, ya kan? Elu, lo, ya kan? Ente, kadang-kadang begitu kan? Artinya sama nggak? Sama artinya. Jadi cara pengungkapannya yang berbeda. Karena ada beberapa, itu cuman baru di Jakarta nih, baru Betawi aja nih. Betawi aja udah beda-beda hurufnya. Apalagi Arab yang begitu luasnya jazirah Arab itu. Beda-beda kadang-kadang hurufnya. Ya kan? Nah, jadi Nabi SAW diturunkan dengan 7 huruf yang berbeda supaya nantinya ketika di satu daerah yang hurufnya begitu sampai ke mereka huruf yang seperti yang lisan mereka. Nah, kata sahabat yang lain, kesepakatan para sahabat, cepat segera kita dahului umat ini sebelum mereka berantem nanti, berselisih mereka nanti. Akhirnya dibakar oleh Utsman semua mushaf-mushaf yang ada, ditinggalkan cuman mushaf Ismani namanya. Satu huruf Arabiah yang paling fasih. Yang paling fasih. Jadi ada namanya fasih, ada namanya fushah. Yang fasih, ada lagi yang paling fasih. Dipilihlah oleh Utsman huruf-huruf yang paling fasih, yang paling populer atau yang paling fasih lah bahasanya. Apa yang paling fasih? Ya yang paling fasih lah pokoknya. Dipilihlah huruf-huruf yang paling fasih oleh para sahabat. Dikumpulkan lalu dibakar semua mushaf yang lainnya supaya tidak terganggu nantinya mushaf imam ini namanya. Mushaf Utsman ini namanya mushaf imam. Lalu dikumpulkanlah oleh Utsman di dalam satu mushaf. Sampai hari ini yang kita pakai ini mushaf Utsmani namanya. Mushaf yang dari Utsman. Mana huruf-huruf yang lain udah dibakar sama Utsman. Udah dibakar biar nggak terganggu. Cuman satu saja. Karena tujuannya atau kepentingannya sudah selesai. Kepentingannya untuk memahamkan orang-orang Arab pada waktu itu. Beda huruf, beda daerah, beda hurufnya, supaya mereka cepat paham. Ya kan? Kalau kita ngomong sama orang ini, sama orang Sunda, kita panggil AA lebih paham, ya kan? Kalau kita ngomong sama orang Jakarta, abang kita panggil abang, ya kan? Biar cepat paham dia. Nah, hal-hal begitu yang membuat Al-Quran itu diturunkan 7 huruf supaya cepat dipahami oleh orang Arab. Ketika sudah dipahami, maka nggak ada lagi kepentingannya. Yang paling penting sekarang mempertahankan, jangan sampai berantem ini, atau jangan sampai beradu argumen nanti ini saya lebih baik. Nah, ini kesepakatan para sahabat. Kesepakatan para sahabat tidak akan pernah salah, bahkan dia lebih tinggi dari sebagian hadis. Karena sebagian hadis ada hadis yang muskil. Karena hadis itu ada yang muskil. Yang pertama muskilnya atau permasalahannya ada yang dhaif, ada yang maudhu', ada yang palsu, ada yang hasan. Bahkan ada hadis yang zahirnya bertentangan. Ada nasikh, ada mansukh. Ada yang masih hukumnya masih berjalan, ada hukumnya yang sudah dihapus. Seperti nikah mut'ah sudah dihapus hukumnya. Seperti kiblat ke
Baitul Maqdis dihapus ke Baitullah, Ka'bah. Berbagai macam hukum-hukum yang di dalam hadis yang itu belum bisa kita terima atau belum bisa kita langsung telan mentah-mentah. Tapi kalau kesepakatan sudah sepakat semuanya. Karena la tajtami'u hadhil ummati 'ala dhalal, kata Nabi SAW, tidak akan pernah umat ini sepakat dalam kesesatan, tidak mungkin. Wallahu ta'ala. Fadhol, satu lagi terakhir kali. Ya. Apa? Bid'ah bertingkat-tingkat. Ya. Apakah kita? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini juga bagus pertanyaan, itu mengingatkan saya belum sampaikan ini tadi. Ada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Saya lupa sampaikan ini tadi. Pertanyaan Bapak Muhammad. Ada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Jadi bid'ah ini ada bertingkat-tingkat. Jazakumullah khair. Bertingkat-tingkat. Paling tinggi kufur, syirik. Seperti penyembahan kubur sekarang. Ini bid'ah yang bisa membuat kufur kepada Allah SWT. Karena di dalamnya bisa jadi mereka itu beristighosah, meminta, berdoa. Ini bid'ah, tapi bid'ahnya mukaffirah, mengeluarkan dari Islam, membuat orangnya kafir, bisa mengkufurkan orang tersebut. Karena berdoa kepada selain Allah itu sudah kufur. Karena doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi SAW. Doa itu adalah ibadah. Kalau seandainya kita berdoa kepada selain Allah, kufur kita, na'udzubillah. Dan bahkan sekarang sangat gampang orang itu kufur dari lisan mereka. Lihat nyanyi-nyanyian sekarang itu banyak lafaz-lafaz kufurnya. Bid'ah, kufur lagi. Kan ada tuh nyanyi-nyanyi yang baru-baru kemarin tuh, Aghithna ya Rasulullah. Tahu gak lagu ini? Ya. Aghithna ya Rasulullah. Bagaimana? Minta istighosah kepada Rasulullah. Ini bid'ah atau kufur ini? Kufur ini sebenarnya. Kalau pelakunya tahu ya. Ya semoga Allah ampuni. Semoga Allah ampuni mereka. Bahkan di masjid-masjid tuh dikasih mic sama DKM masjid tuh, dikasih mikrofon ibu-ibu. Lagunya Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah, dengan perantaranya Nabi Muhammad, ya Mustafa Nabi Muhammad. Dengan perantara Nabi Muhammad. Perantara ini namanya dalam syariat apa? Tawasul. Tawasul kepada Rasulullah boleh enggak? Enggak boleh tawasul kepada Rasulullah. Kalau mereka paham, mudah-mudahan mereka masih diberikan uzur oleh Allah SWT. Banyak sekali bid'ah-bid'ah yang mengkufurkan dari lisan, apalagi hal yang sangat ringan dari lisan bisa mengkufurkan mereka itu. Kalau seandainya mereka paham, keluar mereka dari Islam. Kalau dengan sadar mereka mengucapkan itu, keluar mereka dari Islam. Tawassalna bismillah. Kami bertawasul dengan bismillah. Bismillah masih ayat Allah. Wabil hadi Rasulullah, dengan petunjuk Rasulullah. Ini sudah bid'ah, ini tidak ada dari zaman dulu orang bertawasul dengan petunjuk. Bertawasul dengan petunjuk Rasulullah. Ini maksudnya apa? Bertawasul itu cuma 3. Yang pertama dengan amal soleh. Yang kedua dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Yang ketiga dengan orang hidup. Tolong kita doain orang hidup. Yang syirik apa? Bertawasul dengan orang mati, orang sudah mati. Sekarang ditanya nih, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulullah. Ini hadi petunjuk Rasulullah. Ini masuk apa yang 3 ini? Enggak ada kan? Bukan nama Allah, bukan amal soleh, bukan juga orang yang hidup. Ini kan sudah dianggap bid'ah, hal yang baru. Ini tidak pernah sahabat dulu bertawasul dengan petunjuk. Bertawasul dengan petunjuk Rasulullah atau bertawasul dengan hadi Rasulullah. Wa bi kulli mujahidillah, dan setiap mujahid di jalan Allah. Mujahid di jalan Allah ada 2.
Yang masih hidup, yang udah mati. Yang mana nih? Yang masih ragu kita kan? Anggaplah kita cari, kita benerin aja lah. Mujahid yang hidup lah. Mujahid yang hidup. Semoga mujahid yang hidup ini berdoa. Kalau mujahid yang mati sudah tidak boleh. Kita coba memahamilah. Kita mujahid yang hidup. Wa bi ahlil badri ya Allah. Ahlil badri ya Allah. Ahlil badri di mana sekarang? Dikubur semua ahlil badri kan? Berarti bertawasul kepada orang mati. Ya Allah. Ajib ini umat ini kadang-kadang. Tidak paham tapi mereka nyanyi aja terus. Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang kita kasihannya. Makanya kita harus sebarkan cahaya, sebarkan ilmu ini biar orang mengerti. Ini dia ngomong kufur ini. Perkataan kufur yang mereka katakan. Cuman mereka nggak paham. Semoga saja mereka diampuni Allah. Perkataan kufur yang mereka katakan ini. Siapa yang bisa menyampaikan? Ya ini harus kita sampaikan suara kita ini. Pengajian jangan malas-malas satu. Jangan malas-malas. Ajakin mereka itu pada ngaji biar paham. Biar ngerti mereka. Ini perkataan kufur ini yang antum katakan ini. Jangan bukan cuma bid'ah aja, ini perkataan kufur yang dikatakan ini. Apalagi yang di kubur-kuburan ini sekarang. Baca ini, baca itu, baca ini. Ternyata di dalamnya banyak doa-doa kepada orang mati. Berdoa minta pada orang mati. Minta pada orang mati kira-kira apa hukumnya? Kufur ini, syirik. Syirik kepada Allah. Nggak boleh kita minta pada orang mati. Oh udah mati kok. Lagi hidup aja minta antum diusir. Kira-kira antum mana setiap hari ke rumah antum minta, seneng nggak tuh? Minta beras, hari ini minta beras, besoknya minta daging, besoknya minta pinjam duit, besoknya minta ini. Kira-kira seneng nggak antum kira-kira? Itu hidup antum, apalagi udah mati. Hidup aja kita seneng kita dimintain. Ya kan? Udah mati dimintain. Kalau orang matinya bisa dijawab, jawabnya hidup aja gua nggak ngasih, apalagi kalau mati. Orang udah mati. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Sampai Rasulullah SAW pun tidak pernah satupun para sahabat meminta kepada Rasulullah ke kuburannya, nggak ada. Rasulullah, tabiin, para sahabat, tabiin dan umat-umat yang bersama Rasulullah SAW setelah Nabi SAW meninggal, tidak ada satupun yang pernah datang ke kuburan Nabi SAW berdoa meminta ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, nggak ada. Kalaulah mereka meminta kepada Rasulullah SAW, tidak mungkin mereka jauh-jauh pergi ke Abbas bin Abdul Muttalib itu pamannya Nabi SAW, jauh tempatnya daripada Masjid Nabawi. Pergilah mereka kepada Abbas ketika Nabi SAW sudah meninggal. Kata mereka, wahai Abbas, dulunya ketika kami kekeringan, ketika kami dahulunya panceklik kekeringan, dahulunya kami bertawasul dengan doa Nabi kami. Setelah Nabi kami meninggal, lalu Allah turunkan hujan dengan bertawasul dengan doa Nabi kami. Setelah Nabi kami meninggal, kami bertawasul kepada paman Nabi kami supaya diturunkan hujan. Akhirnya kata Abbas apa? Tidaklah berhenti hujan melainkan karena dosa-dosa. Dan tidaklah diturunkan oleh Allah hujan melainkan dengan cara kita minta ampun, beristighfar. Minta ampun kalian dulu, nanti aku akan berdoa. Akhirnya mereka berdoa minta ampun kepada Allah SWT. Lalu Abbas mengangkat tangannya, pamannya Nabi SAW. Turun hujan. Kalaulah kita bisa banding-bandingkan, kira-kira lebih afdol mana nih? Rasulullah daripada Abbas? Rasulullah. Kenapa mereka tidak Rasulullah? Karena sudah meninggal. Sudah meninggal mereka nggak mau lagi. Kan mereka tahu Nabi SAW sudah meninggal. Akhirnya mereka belok ke rumah pamannya Nabi SAW. Karena setelah Nabi SAW meninggal, tidak dimintai lagi oleh para sahabat. Sahabat minta kepada Rasulullah, minta doa kapan? Ketika masih hidup. Ketika habis meninggal, kemana para sahabat? Ke rumahnya Abbas. Karena Rasulullah sudah meninggal, Nabi kami sudah meninggal. Sekarang kami minta bertawasul dengan doanya paman Nabi kami. Boleh kita berdoa dan minta doa kepada orang soleh. Kita lihat siapa teman-teman kita yang kelihatan soleh, siapa yang kira-kiranya rajin ibadah atau apa. Sekali-sekali kita mungkin
doain saya atau apa gitu. Nggak apa-apa, bukan tiap hari ya, kita juga doa sendiri, jangan kita bergantung pada orang lain. Sekali-sekali, nggak apa-apa kita doain saya ya biar cepat kawin atau apa gitu. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.